satu ilmu ini yang sangat penting buat kita, ya kita anggap sebagai ilmu yang bisa menjembatani orang yang sedang mencari kebenaran sampai dia memeluk Islam. Itu yang kami lakukan sekarang. Makanya dengan ilmu krislamologi ini kami juga berharap bisa melindungi dan membentengi iman dan akidah umat Islam pada umumnya, terutama dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Upaya pemurtatan itu Bapak Ibu ketahui atau tidak ketahui, mengakui atau tidak mengakui, itu masih ada, ya, masih ada sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kiamat. Karena di dalam Quran pun kita mengetahui bahwa kalangan mereka tidak rela kalau kita belum mengikuti jalan mereka, gitu ya. Jadi itulah yang kami lakukan dengan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf dan Yayasan Pembina Mualafat Tauhid. Tetapi kami lebih suka melakukan perang pemikiran itu secara tatap muka, ya. Kenapa? Karena kami memiliki barang bukti seperti ini. Ini yang saya taruh di sini hanya mungkin sekitar 1 atau 2% yang kita punya, ya. Ini yang penting supaya kita tidak melakukan argumentasi yang secara asumtif. Kita harus bisa ngomong dengan bukti yang ada malah dari dokumen mereka sendiri, ya. Dengan dokumen mereka sendiri kita bisa membuktikan apa kebenaran yang ada di dalam mereka, kitab mereka, apa yang ada kesamaan atau kesetaraan antara isi kitab mereka dengan Islam atau Quran, dan apa kebatilan yang ada di dalam kitab mereka. Itu yang kami gunakan. Jadi ketika kita berkonsultasi, kebanyakan saya tuh mengajak lawan bicara saya tuh hanya untuk berpikir. Kita tidak boleh menghina lawan bicara kita tidak boleh menghina agama mereka, kita juga tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu yang kami lakukan, ya. Jadi kami bersyukur dengan adanya dakwah kami, sekarang kami ini sudah mulai diterima di beberapa instansi, baik itu dari kalangan pendidikan maupun dari kalangan dakwah. Kami tidak membeda-bedakan dari golongan mana atau aliran mana setiap umat Islam. Kami juga tidak membicarakan tentang mazhab, kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami mengharap umat Islam di seluruh Indonesia pada khususnya dan umat Islam pada umumnya di seluruh dunia menjalin ukhuwah Islamiyah. Tapi saya mempunyai medan yang berbeda dengan Bang Suma. Nah, ya, nanti Bang Suma akan ceritakan. Bang Suma ini adalah seorang juga pembela agama Islam, pendebat Islam, tetapi medannya medan online, ya, kebanyakan di medsos, ya. Kalau saya di medan yang face to face begini, tatap muka, offline. Kalau Bang Suma online, saya offline. Karena saya bawa kitab, Bang Suma bawa argumentatif. Jadi itulah yang kami lakukan. Saya dan Bang Suma juga sering bekerja sama. Kami juga sering menyamakan perspektif, menyusun strategi bagaimana kita membela agama kita. Ya, itu yang kita lakukan. Sementara itu perkenalan saya, mungkin nanti bisa kita sambung lagi, ya. Silakan, Bang Suma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang pilihan di antara banyaknya orang di Jakarta ini. Kita menjadi orang pilihan sehingga kita bisa hadir di tempat yang begitu, ya, penuh dengan berkah insyaallah. Salam serta taslim senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperkenalkan kita Islam, satu-satunya agama yang konsentrasinya adalah bertumpu kepada akal. Melalui Al-Quran, manusia kemudian tidak meragukan keyakinannya karena Islam senantiasa selaras dengan akal manusia. Ada beberapa kitab yang datang sebelum Al-Quran, namun melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, kitab yang datang kepada beliau yang sampai di tangan kita pada hari ini, itu adalah kitab yang konsentrasinya selalu mengarah kepada fungsi akal. Alhamdulillah. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan senior saya, Kodondi.
Tentu berkat dari Bapak Pak Hashim yang begitu gigih untuk menghadirkan para apologet, di mana dunia apologet ini serasa belum semua umat Islam itu paham, masih tabu. Alhamdulillah ada solusi dari Kodondi, Krislamologi, menggabungkan dua studi dari dua agama dengan disiplin ilmu yang konsentrasinya perbandingan agama. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, saya di YouTube dikenal Zulkifli Amabas. Sama seperti Kodondi, juga kami pendiri dari beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf. Saya sendiri adalah Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, dulu sebagai Ketua Wilayah 5 dari YPM At-Tauhid, dan masih merasa bagian dari YPM At-Tauhid, karena itu bukan merupakan kesyirikan dua organisasi atau yayasan. Juga sebagai Ketua Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia binaan Ko Stefan. Alhamdulillah, keberadaan kami mulai sedikit demi sedikit diterima oleh masyarakat Islam karena dipandang penting materi kristologi atau islamologi ini untuk ditanamkan kepada generasi Islam, termasuk kita Bapak Ibu, untuk membekali anak-anak kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu kristologi, kristologi ini adalah ilmu membela akidah Kristen, di mana digeluti oleh tadinya orang-orang Kristen. Sedangkan Islamologi adalah ilmu yang dipelajari oleh orang Islam untuk melakukan pembelaan terhadap agama Islam. Berjalannya waktu, orang-orang Kristen, para pemikir mereka itu sekarang belajar tentang Islamologi. Mereka mempelajari Islamologi itu tidak main-main. Di sekolah-sekolah tinggi mereka, seperti di sekolah Kalimatullah itu, STT-nya mereka itu belajar sampai 40 SKS. Belajar tentang Islam. Kristen belajar tentang Islam. Apakah supaya mereka masuk Islam? Tidak. Tujuannya supaya mereka memurtadkan umat Islam. Nah, giliran Islam belajar kristologi, kita ini itu tabu. Seakan-akan kalau kita belajar kristologi, kayaknya kita mau pindah agama deh, mau jadi murtad. Itu yang ada di mindset berpikir orang tua kita, umat Islam pada umumnya. Karena lah ini kan yang dibahas tentang Bible, tentang kitab-kitab Lukas, Markus, ini mau murtad atau apa? Itu yang ada di benak kita. Sebenarnya gampang untuk menepis pemikiran seperti itu. Misalnya seperti seorang polisi. Polisi belajar tentang kriminologi. Bukan berarti polisinya mau belajar untuk menjadi kriminal. Atau bagaimana seorang dokter belajar tentang virus, kuman. Bukan berarti supaya dia sakit. Tetapi supaya mereka mencari cara mencegah. Bagaimana orang-orang yang tidak sakit. Nah, begitulah kristologi kita pelajari untuk supaya anak-anak kita itu tidak murtad. Kita pelajari kristologi ini. Karena mereka di kalangan non-muslim, ya kita sebutlah orang-orang Kristen ini, itu memiliki misi. Misinya itu sangat-sangat luas. Ya, dan kalau kita melihat dokumen yang ada di internal mereka, mereka menginginkan 50 tahun dari tahun 79, Indonesia itu 50% Kristen, 50% Islam. Dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Nah, ini yang kita tidak sadari, sangat kita tidak sadari. Umat Islam hanya berfokus kita mayoritas. Tidak mungkin kita bisa seimbang jumlah. Tapi ada kekeliruan di sana. Tanggapan ini membuat kita terlena. Meskipun mereka minoritas, tapi faktanya dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, mereka, ya jujur kita akui, mereka lebih menguasai. Kan gitu faktanya.
Kebetulan juga saya mantan orang yang kerja di bank. Itu mohon maaf nih, kalau yang teman-teman kita yang matanya sipit kok datang minta kredit, tidak butuh panjang proses. Ternyata setelah saya selidiki, memang ada pesan dari belakang. Jadi kalau mereka yang datang mau bangun apapun dipermudah. Coba pribumi, dipersulit minta ampun, susah. Makanya pribumi ketika membuat proyek lamban. Yang lebih cepat gedungnya berdiri itu ya mereka. Karena dari segi strategi awal dari 1979 yang mereka putuskan itu memang harus dicanangkan. Dan itu sampai hari ini. Bukan hanya dari segi ekonomi, politik, semuanya. Sehingga meskipun kita mayoritas, mereka minoritas, tapi pergerakan kita tahu sendiri, melamban dari hampir seluruh aspek. Nah, untuk itulah belum terlambat. Kami dari Apologet Islam, dari Kodondi yang sifatnya offline, dan kami yang online yang sering ribut di sosmed dengan para pendeta, para penghujat, itu mencoba untuk membangunkan Indonesia pelan-pelan, rakyat Islam pelan-pelan untuk yuk mari memperhatikan dunia apologet ini. Jangan kita terlena karena keasikan Islam mayoritas. Faktanya kita baru-baru mendengarkan di tempat saya mensyahadatkan satu keluarga di Makassar, viral minggu lalu kok. Begitu kita sudah syahadatkan, ternyata keluarganya membawa pendeta, pastor itu datang ke rumahnya untuk minta keluarga satu ini kembali murtad. Dengan cara tegas dan cara-cara sudah melanggar hukum. Artinya bahwa memang yang selama kita lihat ini kayak sungai yang tidak berombak, tapi di bawahnya itu udah siap pemangsa-pemangsa yang ingin memangsa umat Islam. Jadi kalau kita hanya mendiamkan, kita menganggap sepele, ya inilah yang terjadi. Anak pesantren pun terkadang ada yang murtad. Bahkan kemarin yang kita tangani, bapaknya aktivis pesantren, lahir di pesantren, semua anak-anaknya dibina di pesantren, datang ke tempatnya kok murtad. Iya kan kok? Dimualafkan kembali sama beliau. Alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau anak pesantren yang tahu hadits, yang tahu Quran, bisa dimurtadkan, bagaimana anak-anak kita? Nah, inilah fungsinya ada ilmu ini, kita kajian-kajian seperti ini supaya di rumah kita tanamkan bukan hanya sekedar tauhid saja, tetap kita tanamkan bahwa di luar Islam ada ancaman untuk mengeluarkan umat Islam dari Islamnya, menjauhkan umat Islam dari Islam. Sekira begitu sementara. Sahabat-sahabat sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Ini baru perkenalan ya? Iya. Gimana isinya ntar? 2 jam ya Bang Luma? Nggak ada pendetanya kok. Nggak ada pendeta? Nggak ada pendeta kurang bersemangat ya? Iya. Saya kalau debat pendeta sampai 7 jam bisa. 7 jam ya? Non-stop. Insyaallah. Silakan ya. Saya langsung ke materi aja. Buat saya sih. Materi aja. Baik. Gini, baik. Tadi kita juga sudah mendengarkan dari saya dan Bang Zuma, ya kan? Jadi kita ini berdebat dengan kalangan mereka, itu bukan berarti kita ini mau sok-sokan cari musuh gitu, bukan. Tetapi untuk mengedukasi buat umat Islam yang menonton, supaya iman akidahnya tetap kuat, tambah kuat, ya, tidak mudah dimurtadkan. Nah, tadi ketika Bang Suma sudah menyebut ada beberapa kitab yang sudah diturunkan atau diberikan kepada Bani Israel sebelum Al-Quran, tentu saja ini yang menjadi bahan perhatian kita, ya. Teman-teman Muslim biasanya mereka kan sering membaca Quran. Di Quran sudah dibenarkan bahwa ada kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam juga kepada Bani Israel. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga kepada Bani Israel pada zamannya masing-masing, ya kan? Tapi kita sekarang yang hidup pada zaman sekarang, kita bisa melihat ada kitab-kitab nih seperti ini nih, ya. Ada kitab-kitab dengan istilah-istilah yang sama yang disebutkan oleh Quran, betul kan? Di dalam kitab-kitab ini ada istilah Taurat, ada istilah Mazmur atau Zabur, juga ada istilah Injil. Kita sebagai umat Islam yang hidup bersama dengan mereka,
Dan di dalam kitab kita ada istilah-istilah nama-nama kitab itu, kan kita harus mengenali dulu nih. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah kitab-kitab ini, terutama yang dimiliki oleh teman-teman kita yang dari kalangan Yahudi, dan kitab-kitab yang dimiliki oleh kalangan teman-teman Kristen, apakah ini yang dimaksud dengan Taurat dan Injil atau Zabur yang dimaksud oleh Quran. Kan begitu, ya kan? Saya terus terang masih agak prihatin. Nah, prihatinnya kenapa? Ketika ada orang-orang Islam, bahkan ustadz yang menyebut kitab ini sebagai Injil. Memang tulisannya Injil di sini, ya. Mereka memang sengaja membuat kitab mereka dengan tulisan Injil di sini. Ada tulisannya. Jadi kalau orang Islam lihat ini Injil, tapi orang Islam kan punya kitab Quran yang dimana di Quran ada juga menyebut Injil. Betul kan? Nanti di kitab yang ini, yang ini di bawah nih, ini ada kitab Tanakh atau Torah. Tanakh ini punyanya orang Yahudi. Apakah ini kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran? Nah, itu yang harus kita pelajarin. Kalau kita tidak punya ilmu kristologinya, bisa saja kita menganggap ini adalah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Ya. Makanya dengan ilmu kristologi ini kita mencoba mempelajari sejarahnya kitab mereka, kapan disusun, siapa yang menyusun, sehingga nanti kita bisa memperoleh pengetahuan bahwa apakah ini kitab Taurat, kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya, saya ingin memberikan sedikit briefing saja kepada Bapak Ibu bahwa kitabnya orang Kristen yang sekarang yang ditulis oleh mereka disebut Alkitab. Ya, ini ada perjanjian barunya dan perjanjian lamanya. Nah, yang harus teman-teman ketahui, dari mana ini kitab berasal? Yang disebut dengan perjanjian lama, ini ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi. Yang ini tadi saya tunjukkan. Ini yang disebut dengan kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini berisi 3 kelompok kitab.